beliau. Nama lengkap Ernst Albertus Novendo Gesu OFM. Tempat dan tanggal lahir TTS NTT 15 November 1987. Pendidikan beliau tahun 1999 sampai 2005 menjalani pendidikan seminari di Santo Johannesburg, Hamans, Mataloco Flores NTT. Tahun 2007 sampai 2011 menjalani pendidikan S1 Teologi di STF Driarkara, Jakarta. Tahun 2011 sampai 2012 menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Stella Maris, Bogor. Tahun 2012 sampai 2014 Bakalaureat Teologi di STF Driarkara, Jakarta. Karya-karya beliau 23 Juli 2013 Kaul Kekal di Biara Santa Clara, Pacet, Cianjur, Jawa Barat. 14 Juli 2014 Tabisan Diakon di Paroki Santo Paulus Depok dan menjalani tugas diakonat di Paroki Santo Paulus Depok. 8 Desember 2014 Tabisan Imamat di Gereja Keluarga Kudus Cibinong, Bogor. Desember 2014 sampai April 2016 menjadi pastor rekan di Paroki Santo Petrus Cianjur, Jawa Barat. 2016 sampai sekarang menjalani tugas belajar studi di Studium Biblicum Fransiskanum, Yerusalem, Israel. Beliau tinggal di Biara Fransiskan Cenacolino, Bukit Sion, Yerusalem, Israel. Baik, sepertinya Romo Algesus sudah mempersiapkan materinya. Untuk waktu kurang lebih kami berikan 15 sampai 20 menit. Kepada Romo Algesus kami persilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Saya harap apakah suara saya kedengaran ya? Halo? Dengar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam untuk Romo Pastor Faruqi, Romo Anton, lalu juga rekan-rekannya, Pater Alphonse, dan juga Pater Berto, juga seluruh umat yang bergabung bersama malam hari ini. Saya terima kasih sekali untuk panitia yang sudah menghubungi saya dan juga memberi kesempatan untuk sedikit berbicara, sharing dengan semuanya. Dan saya diberi waktu 15 sampai 20 menit, jadi kita akan lihat secara cepat, secara singkat, kurang lebih apa saja yang mungkin bisa kita lihat kalau kita sedikit bicara tentang jejak perjalanan Santo Paulus dan semangat pengutusan. Kurang lebih itu tema yang diberikan kepada saya. Dan kalau kita lihat yang ada di hadapan saudara dan saudari mungkin tidak begitu jelas terbaca, karena mungkin sengaja peta seluruh perjalanan Santo Paulus. Kita nggak akan mungkin bahas semua itu dalam 15-20 menit, sehingga kita akan coba lihat, saya hanya akan mengantar saudara dan saudari melihat satu atau dua tempat yang kurang lebih membantu kita ingat kembali tentang Paulus, dan terutama ingat juga tentang apa yang khas dari panggilannya, dari perutusan atau misi yang Paulus lakukan, yang mungkin sedikit banyak bisa menguatkan kita, seluruh umat di Paroki Santo Paulus, ataupun siapa saja sebagai orang Kristen untuk semakin berkobar-kobar, gitu, atau semakin seperti tadi kata itu, kerajinan itu tidak kendor, begitu setidaknya. Nah, kurang lebih kalau kita bicara tentang Paulus, perjalanannya cukup banyak, tapi secara ringkas kita bisa katakan Paulus, jadi kita sekarang kalau kita bicara tentang Paulus, kita maju sedikit beberapa tahun setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kalau kita omong tentang Paulus, tempat-tempatnya, kisah-kisahnya, apa yang dia buat dan sebagainya, buku kisah para rasul dan juga surat-suratnya itu sudah cukup
banyak memberi kita informasi. Tapi kurang lebih kita sekarang, saya akan membawa 2 tempat yang dalam artikel ini di hadapan ini adalah ringkasannya. Paulus mulai mengikuti Yesus ketika dia mengalami pertobatan dalam perjalanan ke Damaskus. Lalu juga setelah peristiwa itu dia akan kembali ke Yerusalem. Lalu sampai kemudian dia mulai berkarya di Antioquia. Secara khusus masuk dalam jemaat. Dan setelah itu 3 perjalanan. Dan karena itu saya hanya pilih 2 tempat khusus yang kurang lebih akan sedikit banyak membawa kita ke pribadi Paulus, tapi juga terutama apa yang bisa kita pelajari dari misi Paulus itu. Kita mulai dari titik awalnya Paulus. Paulus dalam Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 itu dikatakan jadi menceritakan tentang kematian Stefanus. Kita ingat setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus turun, jemaat itu bertambah banyak. Mereka masih tinggal di Yerusalem, ada orang-orang Yahudi yang juga kemudian menjadi pengikut Yesus, dan kalau kita baca cerita itu, semakin lama jumlah mereka semakin banyak. Sampai muncullah kebutuhan untuk butuh diakon. Dipilihlah 7. Dari antara 7 salah satunya adalah Stefanus. Tapi setelah peristiwa itu, ada momen di mana Stefanus itu dituduh menghujat Allah, dia dihukum mati. Dan dalam episode itulah tokoh kita, Santo Pelindung Gereja Santo Paulus ini, muncul di dalam cerita. Jadi Paulus, atau waktu itu Saulus, setuju Stefanus itu mati dibunuh. Tidak hanya setuju, dia kemudian mengungkapkan persetujuannya itu dengan tindakan. Dengan hati berkobar-kobar, dia pergi dari rumah ke rumah di Yerusalem, untuk kemudian menangkap atau membawa masuk ke dalam penjara para murid-murid Tuhan. Maka dari peristiwa itu, orang-orang Kristen pengikut-pengikut Yesus kemudian pergi. Dan karena banyak pengikut Yesus itu melarikan diri, termasuk juga ke Samaria, ataupun ke daerah-daerah lain, termasuk juga nanti ke Damsyik, Paulus bilang, kalau mereka lari dari sini sampai kemana saja saya akan kejar. Maka Paulus dia pergi, menghadap Imam Agung, minta surat kuasa, supaya dia kalau pergi ke Damsyik, Damsyik nama di kitab suci untuk kota Damaskus, Damaskus itu sekarang di Syria, dia minta supaya lewat surat pengantar itu, dia bisa mengadili orang-orang atau pengikut Yesus yang pada saat itu dalam buku Kisah Para Rasul disebut pengikut jalan Tuhan. Menarik ya katanya, the way gitu ya. Pengikut jalan Tuhan. Jadi suatu cara hidup begitu. Satu jalan yang sedang mereka tumbuh di dalam agama mereka sebagai orang Yahudi. Nah, Saulus dia pergi meninggalkan Yerusalem dari pintu gerbang ini. Ini kelihatan sudah sedikit modern di tahun 1000, di atas 1500-an, tapi dibangun di atas pintu gerbang yang jauh lebih dahulu dari itu, atau di masa dari Kaisar Hadrianus. Ini namanya pintu gerbang Damaskus. Tapi jangan salah, ini pintu gerbang yang ada di Yerusalem. Jadi karena jalan yang keluar dari pintu gerbang itu terarah ke Damaskus, maka dikasih nama pintu gerbang Damaskus. Kurang lebih kalau hari ini bentuknya sudah seperti ini. Ini pintu gerbang kota Damaskus. Jadi kelihatan di pintu gerbang itu, pintu gerbang Damaskus di kota tua Yerusalem. Jadi itu semua kota tua itu kurang lebih panjang kali lebar itu 1 kilometer persegi, begitu kotanya besar seperti itu. Dan salah satu pintunya adalah yang pintu Damaskus ini. Dari pintu inilah Paulus pergi mengejar para pengikut Tuhan ke kota Damaskus. Dan dari sana, lewat perjalanan ini saya sengaja membandingkan dengan Google Map kalau coba hari ini. Jadi kurang lebih dia akan keluar dari Yerusalem, kurang lebih kita lihat dari peta itu. Dari Yerusalem dia akan turun di titik yang kedua, peta yang sebelah kiri. Itu adalah Yeriko. Yeriko dia akan naik mengikuti sungai Yordan, jalurnya. Akan tiba ke dataran tinggi Golan, hingga kemudian tiba di Damaskus, wilayah Syria. Jadi kurang lebih